Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Kristi Octavia dengan NPM 2506136117. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas mekanika teknik di minggu keempat. Jadi di soal pertama diketahui bahwa berat plate ini adalah 15 kg dan ada gaya kopel 220 Nm. Untuk diagram bebas itu saya menggunakan sumbu Y atau gambar dari atas. Jadi akan terlihat seperti ini. Kemudian langkah pertama itu kita akan mencari nilai koordinat CD-nya itu dengan D dikurangi C. Di sini D-nya 0,600, C-nya 0, 0, 0,2 dan nilai CD-nya akan didapatkan 0,6, 0, negatif 0,2. Untuk mencari panjang CD, nilai CD ini di akar kuadrat seperti ini dan didapatkan 0,632 meter. Selanjutnya kita akan mencari TX dan TZ. Untuk di bagian atas itu kita samakan dengan apa yang akan dicari. Semisal TX, kita akan menggunakan X di sini yaitu 0,6. Dan untuk TZ, kita akan menggunakan di sini negatif 0,2. Sedangkan nilai yang di bawah 0,632 ini adalah panjang CD-nya. Lalu dikalikan dengan T. Karena nilai T belum diketahui, jadi nilai TX-nya adalah 0,949 T dan nilai TZ-nya adalah negatif 0,316 T. Selanjutnya kita akan menghitung besar W yaitu dengan mengalihkan massa dengan gravitasi. Massanya adalah 15 kg dan gravitasinya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Didapatkan hasil W-nya adalah 147 Newton. Lalu kita akan mencari besar T sehingga kita bisa menghitung TZ dan TX-nya menggunakan rumus momen Y sama dengan negatif FZ dikali A. Karena di sini 120 Nm, jadi momen Y itu kita menggunakan 120 Nm. Untuk di sini ada salah penulisan, seharusnya Nm. Lalu akan mendapatkan hasil T sebesar 632 Newton. Selanjutnya kita akan mencari besar TZ dan TX. Di sini saya lupa mencantumkan TX dan untuk nilai TZ ini ada salah penulisan. Seharusnya yang ini TX. Jadi TX-nya itu 0,949 kali T. Dan untuk di sini bukan negatif 200 Newton. Seharusnya di sini 600 Newton. Kemudian nilai TZ itu negatif 0,316 T. Hasilnya adalah negatif 200 Newton. Selanjutnya kita akan mencari besar BX. Untuk mencari besar BX, kita akan menggunakan sigma momen Z di A sama dengan 0. Jadi BX dikalikan dengan 0,2 karena kita ambil dari sini, dari sumbu Z. BX dikalikan 0,2 dikurangi W ini dikalikan 0,3 meter, lalu dikurangi dengan TX dikalikan 0,68 meter, yaitu jarak dari A sampai ke titik sini. Jadi untuk diagram bebasnya momen di Z itu seharusnya seperti ini. Ini X, ini Y. Di sini ada gaya W ke bawah. Ini ada jarak W-nya 0,3 meter, ini W. Lalu ada BX di sini dikalikan 0,2 yaitu jarak B ke A. Di sini 0,2 meter. Lalu
Tx di sini dikalikan dengan 0,8, yaitu panjang ini A ke B. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil Bx sebesar 2260,5 Newton. Untuk di sini nilai T-nya saya lupa mencantumkan. Itu seharusnya menggunakan nilai T yang ini, Tx, yaitu 600 Newton. Kemudian kita akan mencari besar Bz, yaitu sigma momen di X sama dengan 0, yaitu Bz dikalikan 0,2 jarak A ke B 0,2 meter dikurangi negatif 200 Newton. Negatif 200 Newton adalah besar Tz. 200 Newton dikali 0,68, yaitu panjang A sampai titik tengah. Dan didapatkan hasil Bz sebesar 610 Newton. Untuk mencari B itu Bx kuadrat ditambah Bz kuadrat. Kemudian diakar. Dan didapatkan hasil sebesar 2360,56 Newton atau sekitar 2,36 kN. Selanjutnya di soal nomor 2, kita akan mencari besar A dan B dengan diagram bebas seperti ini. Ini yang dari sumbu X, ini yang dari sumbu Z. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menggunakan sigma momen X sama dengan 0. Karena momen X, jadi kita pakai yang ini. P dikalikan dengan 200 mm dikurangi T dikali 120 mm dikali cos 30 derajat. Hasilnya adalah P sama dengan 207,84 Newton. Selanjutnya untuk mencari B, kita menggunakan sigma momen MZ di A. Jadi pakai diagram yang ini. P dikalikan 100, P di tengah sini dikalikan 100 ditambah T dikalikan dengan 160. 160 dapat dari panjang A ke titik tengah ditambah titik tengah ke jarak ini 60 mm, jadinya 160 mm. Lalu dikurangi BY titik B dikali 200 mm, yaitu dari A ke titik ini 100 mm ditambah 100 mm, jadi totalnya 200 mm. Setelah dimasukkan semua, nanti akan didapatkan BY sebesar 423,92 Newton. Selanjutnya untuk mencari AY, kita menggunakan sigma FU sama dengan 0. Jadi kita bisa menggunakan diagram bebas dari Z. Jadi AY ditambah BY terus dikurangi P ini ke bawah di tengah sini sama dikurangin T yang ini, terus akan didapatkan AY sebesar 183,92 Newton. Kenapa di sini titik besar reaksi di B sama A itu hanya menggunakan BY atau AY saja? Karena di sini dia tidak mungkin bergerak ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan belakang. Titik A dan B hanya akan menahan beban di pedal ini, yaitu arahnya ke atas. Jadi hanya menggunakan BY atau AY. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, terima kasih.